hormat kepada orang tua itu batasnya itu sampai mana gitu? Apa kita harus tetap nurut sama orang tua walaupun itu ngerusak mental dan iman Tuhan kita? juga siap. Ya, banyak orang tua yang pengen kontrol anaknya. Didikannya tidak dalam kasihnya Tuhan. Cuman yang salah adalah ketika anak dijadikan investasi. Nah, That's the problem. Saat ini anak itu banyak jadi investasi. Mulai dihitung-hitung. Kamu value dan identitas kita nggak tergantung dari apa, label apa yang orang sampaikan. Entah orang tua, entah siapapun. Kita anaknya Tuhan. iya, jaga jarak. Jaga Keberhargaan jarak kita. terhadap orang tua menurut Kariko perlu nggak? Oke, makanya kita katakan sekalipun ayahmu, ibu meninggalkan, aku menyambutmu. Dia nggak menyambut. Makanya solusinya adalah datang ke dia. Ya, makanya aku bilang jarak penting, betul. Tapi jarak yang kita buat dengan orang terdekat dengan kita, kalau ujungnya tidak mengizinkan Tuhan memproses hati kita tentang apa adanya sama Tuhan, ya ujungnya jarak itu cuma sekedar pelarian buat kita. Hai teman-teman, ini kita settingan baru ya. Di sini Seru kita sekali seru ya. sekali ya. Thank you BTW untuk Mas Riko yang sudah ngasih ide. Dan di sini kita ada di segmen Menarik. 3 bersama dengan Leoni, co-host kami, dan Yeay. juga Yeay. Pastor Riko Karangeta. Konsepnya masih sama, anak Ya. muda bertanya, pendeta menjawab, dan Siap. kali ini kita ngebahas tentang orang tua. Oh my God, orang yang tua. Bukan. Ya, mungkin akan dimulai dengan co-host saya. Silakan Leon. Oke. Kita kayak baca tarot loh, gue pengen baca tarot guys. Iya beneran. lagi. Oke. Oke. Mungkin aku ada pertanyaan Kak yang memang aku sempat simpulkan dari beberapa kisah teman-temanku. Oh, bukan kisah lu ini ya? Bukan Kak. Serius? Enggak, saya harmonis saya. Kirain nang boru. Enggak. Jadi kayak aku ngobrol beberapa teman dan aku menyimpulkan pertanyaan ini Siap. gitu. Karena aku nggak bisa jawab sendiri kan, makanya kita tanya ke Pastor. Yes. Iya. Pertanyaan itu gini Pastor. Kan kita bicara orang tua, pasti kan kita bicara hormat kepada Siap, orang tua. betul. Nah, hormat kepada orang tua itu batasnya itu sampai mana gitu? Apa kita harus tetap nurut sama orang tua walaupun itu merusak mental dan iman kita? Siap. Gitu Pastor. Oke, yang pertama kita harus luruskan bahwa Alkitab itu hanya memberikan kita perintah untuk menghormati, bukan mentaati. Oh iya? Iya, Iya, menghormati orang tua. Bahkan uniknya dari sekian perintah yang Tuhan berikan, reward yang dia janjikan itu dari kita Iya, punya hormat, menghormati. lanjut usia dan lain. Tapi kita nggak fokus ke reward itu karena itu kedaulatannya Tuhan. Tapi Alkitab hanya menulis, bahkan Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita, batasannya adalah menghormati orang tua, bukan mentaati. Kenapa? Karena banyak orang tua yang nggak dalam Tuhan juga. Ya, banyak orang tua yang pengen kontrol anaknya. Iya. Didikannya tidak dalam kasihnya Tuhan. Sehingga yang Tuhan ingin kita lakukan adalah bukan mentaati orang tua. Taati orang tua selama masih sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka perintahkan itu masih dalam koridor firman Tuhan. Taati mereka. Tapi kalau sudah di luar koridor firman Tuhan, gak usah taati. Tapi hormati. Hormati itu wajib. Ya, kita bisa tidak mentaati, tapi masih bisa kita hormat mereka. Tapi gimana caranya supaya kita bisa hormat walaupun kita nggak mau ngikutin apa yang Iya. disuruh gitu Betul. mereka? Jadi kita harus melatih diri kita untuk katakan tidak terhadap yang tidak baik, dan juga kita harus melihat bahwa tidak setuju bukan berarti kita nggak mengasihi. Nah, kita kan ada dalam hubungan apa-apa kalau nggak setuju, lu nggak mengasihi gue, lu hakimi gue. Itulah kita. Giliran nggak setuju dibilang nggak berdiri, nggak mengasihi. Enggak, padahal kita harus belajar untuk disagree. Itu penting dalam kita berelasi. Nggak usah orang tua juga, kita juga sebagai komunal di gereja pun banyak yang nggak setuju. Tapi gue nggak setuju bukan berarti gue nggak mengasihi lo. Demikian juga dengan orang tua. Kita bilang, aku tidak setuju dengan apa yang mama papa katakan atau pengen aku lakukan, karena menurut aku di dalam firman Tuhan nggak boleh kayak gitu. Tapi kan bisa dengan hormat. Aku sering bilang gini, Tetap sopan ya? tetap sopan, karena Berarti hormat itu bicara tata bicara gitu Pak? hormat itu bicara tentang kondisi hati.
Tata bicara kita boleh kita hormat, tapi hati ngedumul itu bukan hormat kan. Kita harus honor mereka karena ya mereka juga dicintai oleh Tuhan. Mereka juga, karena mereka juga kita ada juga di dunia ini. Jadi kita menghormati mereka meskipun kita nggak setuju dengan mereka. Kalau aku sering bilang kayak gini, kalau bisa kita menyampaikan segala sesuatu dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Iya sih. Yang jadi masalah adalah kita menyampaikan segala sesuatu itu dengan marah. Walaupun maksudnya benar, tapi penyampaian tidak benar, itu juga salah. Berarti marah sama orang tua nggak boleh ya? Marah, dalam Alkitab pun Tuhan kasih rules ya, marah boleh, tapi jangan sampai, Menyakiti hati. iya, jangan sampai matahari terbenam. Artinya marah berarti kan ada hal-hal secara value itu bertabrakan. Yesus membalikan meja di Bait Allah, kan itu bicara tentang value yang kita pasti bereaksi. Tetapi jangan sampai marah kita itu merendahkan, marah kita itu menyakiti orang lain, marah kita itu menjadi nggak menghormati orang lain, bahkan marah kita jatuh dalam dosa, kepahitan, berlarut dalam kemarahan, itu yang salah. Jadi kalau yang tadi Leon tanya, batasannya adalah hormati orang tuamu, apapun itu, situasi apapun, kapanpun itu hormati mereka, tetapi untuk mentaati dalam koridor firman Tuhan masih sesuai, hormati mereka, taati mereka. Tapi kalau melenceng dari firman Tuhan, kalian harus belajar untuk katakan tidak. Aku mau nanya dikit nih Kak. Iya. Itu kan tadi Kak Pastor bilang firman Tuhan. Melenceng dari firman Tuhan gitu kan. Tapi firman Tuhan ini bicara kok secara tekstual atau secara pengertian. Karena kan maksudnya ketika kita bicara tentang satu ayat yang sama, pengertian orang tua dan pengertian kita kan beda gitu kan. Nah, kalau kita tidak setuju di pengertian atau maksudnya kita batasnya itu tentang pengertiannya secara tekstualnya saja gitu. Contoh-contoh misalnya. Misalnya contoh kita bicara seperti yang di segmen sebelum itu soal tato. Itu kan ada ayat tentang tato yang janganlah membuat tato seperti orang yang menyembah berhala. Itu kan tekstual. Nah, tapi kan pengertian itu kita sama orang tua, mungkin orang tua nangkapnya saklek, nggak boleh nato. Kita menangkapnya lah itu untuk orang di zaman itu, mungkin kita dengan tujuan berhala. Kan di ujungnya dengan tujuan berhala gitu kan. Aku nggak berhala mah gitu tujuannya. Nah, itu kan secara pengertian kita bertentangan gitu. Nah, jadi bagaimana tuh Pastor? Betul. Tekstual harus dikembalikan kepada kontekstual. Karena segala teks yang kita baca di Alkitab, kita harus sepakati bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sola scriptura. Artinya semuanya mutlak. Karena Alkitab itu sampai di tangan kita, itu punya proses yang panjang. Dan punya esensi yang sama. Jadi kita harus melihat bahwa Alkitab itu adalah mutlak, adalah firman Allah. Cuman terkadang kita membaca firman Tuhan sesuka-sukanya kita. Kita comot ayat, kita cocokologi, tidak berdasarkan konteksnya. Bisa jadi orang tua kita membaca tekstual aja. Mereka ambil, mereka comot, tapi mereka nggak paham secara kontekstual. Nah, bicara tentang hormat lagi. Kalau kita memperdebatkan segala sesuatu dengan rasa tidak hormat, juga percuma. Misalnya kalau misalnya masalah tato juga. Kita bahas nih, itu kan tekstual mah. Konteksnya nggak kayak gitu. Nah, kalau ujungnya tidak ada restu dari mereka misalnya, dan bikin hubungan kalian jadi jauh dan lain, ya kayak aku rasa kalau konteksnya bicara tentang tato, di hold dulu tato. Emang mau mati kita kalau kita nggak tato sebenarnya. Ya, aku nato, tanya orang tua. Yang kedua, yang aku mau nama, aku tetap tanya mama. Mama nggak izinin, ya udah aku nggak. Buat apa aku melakukan sesuatu yang buat orang tuaku tersakiti? Toh itu nggak esensi. Tato nggak esensi, men. Jadi daripada kita memperdebatkan tentang tekstual kontekstual, bagaimana kalau kita mulai fokuskan kepada sikap hati kita kepada mereka? Walaupun kita katakan Alkitab itu mutlak, tapi jangan serang mereka dengan kebenaran yang kita yakini paling benar, dan kita malah merendahkan mereka. Jadi akhirnya kita nggak menghormati mereka. Katrok, mamak gitu. Iya, nggak gaul. Tapi aku setuju, Alkitab itu bukan hanya tentang konteks orang tua. Dalam semua aspek, kita harus sesuai dengan kontekstualnya. Ya, jadi nggak mau cocokologi lagi, nggak main comot ayat lagi. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Itu konteksnya nggak bicara tentang Tuhan baru hadir ketika 2-3 orang berkumpul. Itu panjang kalau kita bahas itu. Banyak ayat-ayat yang lain tentang konteks dari sebuah ayat. Iya sih. Tapi emang lu pengen tato apa? Enggak memang. Kan jadi contoh kata Kirain. Iya. Kirain. Karena kita udah ada tato di sini. Oh gitu. Iya, tato operasi. Jadi sempat jatuh ya. Oh gitu. Tapi kalau soal kayak pasangan gitu gimana?
Kenapa? Curhat nih. Iya, maksudnya kayak aku nggak setuju gitu sama pacarmu. Pokoknya kalau misalnya kau ini durhaka gitu. Iya. Kalau nggak ngikutin gitu. Iya. Kembali lagi dengan sekali lagi ya, memang itu pasti menyakitkan buat kita. Kayak kita pun merasa kayak terdesak dengan sebuah situasi dan kita merasa bahwa ini orang tua sotoy, gue yang jalani, gue tahu dia bagaimana. Tetapi kita harus lihat bahwa sekali lagi dalam konteks hormat, konteks honor, sampaikanlah segala sesuatu, diskusilah dengan baik, kasihlah fakta-fakta. Begini, kekhawatiran mereka itu beralasan. Iya sih. Mereka itu nggak mungkin kasih anak yang dia sayang, yang dia sudah jaga puluhan tahun kepada orang yang dia baru kenal. Iya sih. Sekali dua kali. Jadi kekhawatiran mereka itu beralasan. Sekali lagi ya. Sebenarnya naluri juga sih ya kayak. Naluri orang tua. Buset, kita lihat adik kita atau misalnya ini apa ya, bawaan seorang pria yang dia mungkin punya pergaulan yang di masa mudanya itu luas, dia nakal, dia punya anak itu selalu khawatir. Nanti anak lu gua tahu isi otak lu ya kalau anaknya. Karena dia tahu nanti. Nah, itu kan kekhawatiran yang memang beralasan. Kan didasari beberapa pemicu. Nah, orang tua kita pahamilah. Mereka itu puluhan tahun bersama dengan kita. Cuman yang salah adalah ketika anak dijadikan investasi. Nah, that's the problem. Saat ini anak itu banyak jadi investasi. Mulai dihitung-hitungin. Kamu nggak tahu papa udah biayain kamu, kuliah kamu. Mulai hitung-hitungan dan akhirnya anak dijadikan investasi. Nah, itu yang jadi salah sebenarnya. Dalam konteks orang tua, mereka pun perlu berbenah. Nah, dalam konteks tadi, kalau misalnya kita kenal dengan seseorang, terus orang tua kita nggak setuju, pahami ketidaksetujuan mereka beralasan. Tetapi jangan menyerah. Selama hubungan kalian benar, dalam koridor Tuhan, dan juga punya hati yang mau sama-sama melihat orang tua dengan cara yang benar, diskusi dengan mereka lama-lama pasti akan ya. Aku juga melihat banyak testimoni tentang hal itu, banyak ya akhirnya yang awalnya dibenci banget nih. Mama mau kamu sama mantan kamu ya, kenapa kamu sama dia? Ada yang kayak gitu. Ujungnya sekarang jadi anak kesayangan tuh istrinya. Karena apa? Karena dipahami lah. Dulu mungkin mantannya sangat dekat. Iya gitu, dipahami lah. Semua bisa bicarakan. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang bilang kalau nggak taat berarti anak durhaka tuh berarti belum valid banget ya berarti ya Kak ya? Value dan identitas kita nggak tergantung dari apa, label apa yang orang sampaikan. Entah orang tua, entah siapapun. Kita anaknya Tuhan. Iya. Keberhargaan kita bukan dari apa yang kita putuskan. Keberhargaan kita dari apa yang Yesus sudah putuskan di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Dan keberhargaan kita, nilai kita ada di sana. Iya. Gitu. Terus ini ada case sih Kak sebenarnya. Ini aku mau nanya. Kayak misalnya aku punya orang tua gitu. Terus lagi kondisinya lagi sakit. Cuman memang agak tricky nih hubungannya. Dia sering melukai hati anaknya misalnya gitu. Terus akhirnya dia mau memutuskan untuk jaga jarak. Ini kondisinya orang tuanya sakit ya. Tapi memang dia nggak tinggalin, masih ada saudaranya lah yang bisa bantuin untuk ngejagain. Dia akhirnya jaga jarak. Walaupun akan tetap ada rasa bersalah. Kayak lu parah banget sih ninggalin nyokap lu ya. Tapi ini cara gue untuk gue bisa tetap safety gitu. Maksudnya tetap menjaga hati gue biar nggak terus terluka dan biar tetap bisa mengasihi dia. Jaga jarak terhadap orang tua menurut Kariko perlu nggak? Untuk bisa tetap mengasihi. Kalau goalnya adalah untuk terhubung, untuk connection, nggak masalah. Tapi jangan bersembunyi dengan jaga jarak. Kalau cuma jaga jarak aja, tanpa goal untuk terkoneksi lagi, itu namanya lari. Ya, karena sekali lagi kapasitas hati setiap orang berbeda-beda loh. Kita mungkin bilang, lu parah anak durhaka, misalnya, lu parah lu anak atau diuntung dan lain-lain, lu orang tua lu. Kita nggak pernah tahu sepatunya dia yang dia kenakan seperti apa yang dia alami dari dia kecil sampai sekarang, kita nggak pernah tahu. Tapi tugas kita, kalau kita ada kayak gitu teman-teman kita seperti itu, ya dampingi dia, pastikan bahwa dia punya goal untuk terkoneksi kembali. Dan mungkin dia bisa informasi tentang orang tuanya itu dia bisa tahu dari orang dekat dari dia yang bisa tahu kondisinya. Tapi sekali lagi cepat minta waktu untuk dia bisa berbalik lagi. Buat jarak dalam hubungan tuh nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget. Karena kita punya mental, punya jiwa yang
perlu kita bawa terus untuk dipulihkan, dan jarak adalah ruang di mana kita benar-benar bisa dipulihkan. Karena kalau kita paksakan kayak kita jalan, kita paksa, kita terluka, kaki kita lagi sakit, lagi terluka kena beling, kita paksakan jalan, kan sakit ya. Nah, masalah aku takutnya malah makin benci gitu loh. Justru gitu. Jadi makanya dalam proses dia buat jarak inilah ini yang penting. Apa yang dia lakukan? Iya sih. Mau ke Bali, mau healing, enggak, ujungnya hilang kalau kayak gitu. Iya. Healing ujungnya hilang, paylater bertambah, banyak cicilan. Ya. Ya. Kayak abis saya curhat. Iya, gitu. Jadi ketika dia ambil jarak, pastikan space, distance yang lagi dia buat dengan orang lain, entah orang tua atau siapapun itu, dia kasih waktu untuk dia benar-benar bersama dengan Tuhan. Sekalian aku bilang, waktu nggak menyembuhkan, waktu hanya menyembunyikan. Yes. Menunggu tiba-tiba kita dipulihkan nggak akan mungkin. Ini momen dimana kita bilang, Tuhan aku sakit, aku pahit sama mama, kecewa banget sama mama, bahkan aku sekarang punya pikiran, ngerasain lu sakit kan lu. Aku tahu pikiran ini bukan dari Tuhan, maafin aku Tuhan, tolong aku, pulihkan. Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, ayat yang sangat terkenal tapi konteksnya terkadang tidak disampaikan dengan tepat. Yohanes 15:16 katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, kita suka bagian terakhir, supaya apa yang kamu minta kepadamu diberikan kepadamu. Nah, sebenarnya ayat itu punya konteks. Konteksnya apa? Konteksnya waktu itu Yesus lagi berbicara dengan murid-muridnya. 3 judul perikop, walaupun dalam Alkitab aslinya, dalam teks aslinya itu nggak ada judul. Tapi kita dibantu ada judul-judulnya. Pertama tentang pokok anggur yang benar, terus perintah saling mengasihi, terus pemberitaan tentang penderitaan. Nah, 15:16 itu, Yohanes 15:16 itu berbicara tentang Tuhan menginginkan bahwa mereka itu melekat dengan Dia, murid-muridnya. Bahkan Tuhan mulai dengan statement ini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ini bicara tentang anugerah Tuhan. Kamu dipilih bukan berdasarkan kapasitasmu, tapi aku memilih kamu. Itu anugerah. Tapi nggak stop diterima anugerah. Ternyata Tuhan bilang begini, ada order di sana. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, baru bagian C-nya, bagian terakhirnya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita perlu minta apa? Konteks minta itu apa? Minta pacar kah? Minta mobil kah? Minta diberkati kah? Bukan. Ternyata konteks itu berbicara tentang ini. Minta apa saja dengan tujuan untuk berbuah. Tuhan pasti berikan. Nice. Nah, kembali kepada judul awal, akulah pokok anggur yang benar. Artinya, musuh dari ketaatan itu bukan ketidakmampuan, tetapi kebebalan. Iya, benar. Solusinya apa? Minta sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk maafin mama. Tolong aku supaya aku bisa mengasihi mama. Tolong aku supaya aku bisa menghormati dia. Secara tubuh manusia yang terbatas ini, kita yang terbatas ini, bisa nggak mengasihi kayak gitu? Susah banget. That's why Tuhan ada untuk kita, karena Tuhan tahu kita nggak akan pernah bisa tanpa Dia. Kita lari dari Dia. Tuhan nggak mau tinggalin kita karena Tuhan tahu kita nggak bisa tanpa Dia, termasuk dalam hal melakukan perintahnya. Nice. Wah. Terus ada case juga nih, Kak Riko. Banyak case-nya ya, menarik sekali ya. banyak. Ini dari netizen. Oh, netizen ya. Jadi ntar aku buka buku kartu tarot aku aja kayaknya. Kita pakai tarot aja di sini ya. Jadi kayak ada dia punya orang tua, posesif banget mamanya. Terus somehow mamanya ngerasa bahwa barangnya hilang. Gitu. Terus dituduhlah bahwa dialah yang melakukannya, karena memang mereka tinggal berdua dan itu udah berkali-kali gitu, dan ternyata barangnya nggak hilang gitu, tapi dia sudah beberapa kali terluka sampai ada satu momennya gong banget. Dia bilang bahwa udah kamu nggak ada pun mama nggak apa-apa gitu. Apa ya, sangat segitu ininya gitu. Terus aku kayak, nah aku tuh tipe kayak yang tadi tuh yang jaga jarak. Kalau aku itu tadi cerita aku sebenarnya kayak yang pertama. Nah, yang solusi yang aku bisa kasih ke dia adalah
kayak lo harus jaga jarak deh supaya lo bisa daripada lo jalan dengan terluka, takutnya lo makin keras gitu loh, makin sakit hati banget gitu. Cuman akhirnya dia memilih tetap ada di situ deh, itu memang pilihan dia sih. Cuman yang ada di kepala aku adalah gimana ya Pastor caranya untuk bisa selesai dengan itu gitu, karena itu kan sangat menyakitkan sekali. Maksudnya bayangin aja gitu ya, kita kayak aku nggak tahu nih gimana, nggak mungkin lah kita nggak bisa ngubah orang tua yang dengan segala apa yang sudah mereka jalani gitu ya, mereka adalah produk dari masanya mereka gitu. Tapi kan itu melukai dan banyak ya mungkin stigma bahwa anak tuh memang harus sama orang tua tuh harus benar-benar nggak boleh ngebantah, nggak boleh apa gitu, sampai bahkan ketika kita terluka pun kayaknya kita nggak dikasih ruang untuk bisa, aku terluka loh gitu. Nah, aku pengen kayak salah nggak sih kalau aku ngasih solusi ke dia seperti itu? Terus menurut Pastor, kalau kita dalam kondisi seperti itu lagi terluka banget, kita harus ngapain? Gitu. Apakah kita perlu memang harus jauh dulu atau karena menurut aku bullshit sih Kak, ketika kita lagi terluka terus kita tiba-tiba bisa memaafkan atau tiba-tiba bisa jadi anak yang baik. Karena menurut aku itu sesuatu yang sesuatu yang kalau kadang tuh gereja cuman ya udah kita cuman harus tetap taat sama orang tua misalnya gitu. Tapi nggak ada ngeberesin hatinya nih. Ini kan terluka nih. Gitu. Kalau dari Kak Riko gimana? Siap. Terus atau ada tips gimana supaya orang tuanya tuh bisa, gimana caranya bisa orang tua juga bisa sadar gitu, gitu gimana? Nah itu memang problemnya sebenarnya peran semuanya ya, gereja juga harus hadir untuk mendampingi supaya hubungan antara orang tua dan anak juga semakin membaik. Tapi aku mau coba membahas karena terlalu luas kalau kita bahas dari sisi orang tua, sisi anak. Tapi aku mau fokus kepada cara kita sebagai manusia meresponi masalah. Ada 3 tipe manusia, makanya mungkin caranya Ira demikian, tapi ada cara orang lain berbeda. Cara Leo Nyunggu mungkin berbeda, cara aku berbeda. Jadi ada yang namanya ada namanya 3 tipe ketika orang menghadapi masalah. Ada yang fight, ya, ada yang flight, ada yang freeze. Fight itu dia hadapi. Ya, no matter what, dia akan coba hadapi, dia konfrontasi, dia lawan misalnya, bisa dalam konteks seperti itu. Tapi ada yang flight. Saking sakitnya dia kabur pasti, nggak kuat. Ini bicara tentang kepribadian manusia ya, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi itulah manusia, responnya terhadap masalah itu begitu. Ada yang flight, ada fight, ada flight. Yang terakhir freeze, diem. Dia bahkan nggak tahu harus ngapain. Itu juga terjadi. Nah teman kamu bisa jadi dia tipe yang fight juga, ya, atau bisa jadi dia freeze, dia bingung harus ngapain. Karena mungkin ada belief yang bikin dia akhirnya ya udah stay aja. Walaupun dia terluka, tapi ya prosesnya dia dan juga Tuhan yang dengan caranya akan bisa memulihkan. Kalau Ira mungkin tipe flight, tipe kabur dulu, jaga jarak dulu untuk kasih waktu. Karena kalau stay atau dia fight, malah Ira akan menjadi bisa kesetanan. Iya. Bisa lebih melukai. Lebih marah. Iya, jadi balik. Mungkin Ira tipenya flight. Nah, intinya apapun tipe kita menghadapi masalah, fight, flight, or freeze, pastikan di momen kita lagi fight, di momen dimana kita lagi freeze, atau di momen dimana kita lagi flight, kasih ruang untuk Tuhan sebenarnya. Ruang untuk Tuhan datang. Waktu kita tahu firman Tuhan bilang begini, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya, remuk jiwanya. Nah ternyata kata dekat situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata karob. Nah, karob itu kata akrab diambil dari kata situ, karob. Jadi karob itu punya arti bukan cuma sekedar dekat secara posisi, kayak kita lagi dekat nih duduk. Tapi ternyata karob punya arti begini, dia dekat, tetapi dia juga bertanggung jawab kalau kita kenapa-napa. Jadi waktu Tuhan dikatakan sebagai Tuhan yang karob dengan orang yang patah hati, remuk, hancur jiwanya, dia itu Tuhan yang bukan cuma sekedar dekat secara posisi, tapi dia juga Tuhan yang bertanggung jawab kalau kita kenapa-napa. Dan itulah Tuhan kita. Makanya Alkitab katakan sekalipun ayahmu, ibu meninggalkan, aku menyambutmu. Dia nggak menyambit. Makanya solusinya adalah datang ke Dia.
Ya, makanya aku bilang jarak penting, betul. Tapi jarak yang kita buat dengan orang terdekat dengan kita, kalau ujungnya tidak mengizinkan Tuhan memproses hati kita tentang apa adanya sama Tuhan, ya ujungnya jarak itu cuma sekedar pelarian buat kita. Prosesnya mau sampai kapan begitu, kita akan menunda proses untuk balik lagi, dan itu akan keputar-putar prosesnya. Yang harusnya bisa segera, tapi karena kita nggak mau, dia bicara ego lagi. Jadi betul, memang omong kosong orang bisa langsung tiba-tiba aku mengasihimu. Wah itu holy sekali tuh wah gitu, gua setuju, gua sembah dia sih. Karena kita bicara tentang manusia yang punya area jiwa yang tersakiti, tapi kita punya Tuhan yang bisa mengobati. Jujur sama Tuhan, kayak Tuhan aku sakit banget, kecewa. Datang aja sama Tuhan, minta Tuhan mampukan, minta Tuhan tolong kita. Kita kan selalu kalau apalagi acara-acara kayak retret gitu-gitu, kita datang ke retret, terus ada sesi api unggun. Suruh tulis komitmen, gua nggak tahu udah berapa kertas yang kita bakar itu, komitmen untuk Tuhan, saya akan mengampuni mama, saya akan menghormati mama, saya akan menghormati papa, saya akan gini. Kalau kita perhatikan, tampaknya positif, tampaknya baik, tapi pusatnya di saya. Iya. Gua akan ampuni mama, mengampuni orang yang menyakiti kita, emang kita bisa? Waduh. Makanya Tuhan katakan akulah pokok anggur kan, konteksnya mengasihi tadi. Itu bicara tentang kita nggak akan pernah bisa dengan kekuatan kita. Justru yang kita bisa lakukan begini, Tuhan tolong aku mau mengampuni, aku mau belajar mengampuni mama. Berapa kali? Terus doakan gini, untuk orang yang kita benci, doakan mereka. Karena kita nggak mungkin akan terus membenci orang yang menyakiti kita kalau kita terus bawa dia dalam doa. Nice, bagus tuh quotes-nya. Kita nggak akan benci orang yang sering yang menyakiti kita kalau kita terus bawa dia dalam doa. Keren banget. Iya. Ya, karena bisa gitu ya? Artinya kita terus bawa dia dalam doa, Tuhan. Hati kita lunak. Karena the problem bukan mereka lagi, tapi hati kita yang terlalu keras. Ya, ya, kalau lu apa? Lu nge-freeze flight apa? Gua fight sih kayaknya. Ya, lu ada fight. Iya, padahal gue pasti kayak terus sampai selesai itu masalah gitu. Gokil. Ya. Jadi kalau lagi berantem sama nyokap lu kemana? Gue pasti akan ngomong terus, nggak akan berhenti, nggak akan ngomong, pokoknya harus selesai hari ini. Gitu. Kenapa mah? Kenapa ya? Iya, ya nggak boleh. Kita harus dapat kesepakatan detik itu juga gitu. Makanya sering orang kalau misalnya, aku setuju sih dengan yang kayak Pastor bilang tadi dengan 3 contoh tiga bentuk perlawanan ini, perlawanan apa? Respon. Nah itu memang kenyataan sih Kak, memang, dan kadang orang yang memang flight sama yang fight ketemu, yang fightnya masih mau nyari, yang flightnya udah pergi gitu, dan kayak entar dulu deh gitu, menghindar segala macamnya. Nyokap lu berarti yang fight juga ya? Mungkin fight, tapi mungkin nggak se-fight gue ya. Nah, mungkin usia kali ya Kak. Iya kan, mungkin soalnya kalau gue terus ada fightnya, tapi nanti nyokap juga ya udahlah nanti dulu gitu. Nggak sampai teriak-teriakan tapi nggak sampai. Gue juga nggak mau teriak-teriakan. Iya karena menurut aku tricky sih Kak. Ini tricky-nya Tricky Martin lagi. Oh bukan. Coba gitu ya. Maksud aku itu lama banget. Leon nggak tahu. Kita doang. Ya ampun. Bisa senyum aja. Iya. Ya ampun. Apa namanya? Karena menurut aku di era yang sekarang nih anak muda dengan yaitu banyaknya standar TikTok itu kan kita banyak tuh. Kalau misalnya kakak tahu kayak banyak banget kasus-kasus misalnya anak minta orang tua minta anaknya ngebiayain, kamu bayarin dong adik kamu gini atau mama minta itu kan ya aku tahu banyak yang fake, cuman akhirnya tuh ngebentuk pola pikir kita tentang orang tua. Betul gitu kan, dan makanya aku kenapa perlu ada segmen ini karena banyak banget standar-standar yang hilang gitu dari kekristenan untuk anak-anak muda lah gitu. Abusive sebenarnya. Iya, orang tua yang mereka ngerasa ya gue juga punya hak kok gitu, bahwa kita hubungan sama orang tua sama anak tuh sebenarnya nggak cuman satu arah aja gitu kan, 2 arah sebenarnya. Itu yang satu sisi bagus tapi satu sisi kadang jadi bablas juga nih, kita malah jadi kurang ajar sama orang tua kita, itu yang agak ini sih Kak. Nah terus tadi ada satu ini aku sih Kak, aku sempat bikin story, reels, aku sempat bilang gini, aku kayaknya nggak mau punya anak deh karena aku takut bakal jadi ibu yang demanding. Aku cicak gitu, dong. Cicak demanding.
sempat mikir tadi saya. Iya, sempat ya. Iya, demanding Iya, dia. Yang demanding maksudnya yang nuntut anaknya ingin jadi, karena mamaku tuh gitu kayak ketika ya aku respect lah sama induk gajahku itu ya gitu ya, cuman maksud aku merasa bahwa dia sangat demanding gitu, dia menuntut aku harus jadi apa yang dia mau karena perjalanan dia membesarkan aku itu tidak mudah, dan itu menurut aku manusiawi sekali. Hubungan manusia jadi transaksional menurut aku ya itu sangat manusiawi. Betul. Dan akhirnya itu yang men-trigger aku untuk kayaknya gue nggak mau deh jadi. Iya. Takut gitu ketika gue jadi orang tua, anak gue bakal merasakan apa yang gue rasakan. Itu kalau Kak Riko pandangannya seperti apa sih? Maksudnya bahwa ya jadi orang tua tuh memang se-divine itu ya atau gimana sih? Gitu. Iya. Siap, kalau dari aku melihatnya bukan tentang keputusan punya anak atau tidak, tapi aku concern di area luka kamu sebenarnya. Itu kenapa yang aku tadi sempat bilang di segmen sebelumnya. Nonton. Aku bilang luka itu bisa mengubah kita menjadi pribadi yang bukan kita. Itu efek dari luka. Luka membuat kita punya trauma respon. Luka membuat kita akhirnya membuat keputusan berdasarkan our pain, dan juga bahkan karena bukan dari cinta yang kita buat, tapi karena takut. Apa yang kamu buat itu kan karena takut. Ketakutan itu. Bukan pilihan dengan sadar penuh, hadir utuh, kamu sadar bahwa oke, aku buat putus nggak punya anak, tapi karena dasarnya adalah kamu takut. Nah, fear itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi beresin itu aja. Jadi mungkin itu bisa jadi untuk orang di luar sana. Sekarang kan orang banyak yang child free juga kan. Iya, apakah itu juga karena takut atau karena pilihan? Aku nggak tahu. Kalau takut, ya solusinya itu bukan tidak punya anak. Solusinya adalah datang sebagai anak ke Tuhan. Untuk jujur, Tuhan, aku sakit, gue kecewa, gue pulihkan aku Tuhan. Ya, karena dan aku apresiasi respon kamu itu terhadap luka kamu itu adalah respon yang ada dua kubu soalnya. Efek dari luka itu ada orang-orang yang terluka di dalam pola asuh. Bisa yang pertama itu dia akan sangat baik ke anaknya sampai nggak pakai hikmat. Semua anaknya minta dia kasih karena dia pernah terluka dan dia punya kebencian yang dibungkus dengan kebaikan dan bilang gua nggak akan kaya bokap gua. Makanya gua akan jor-joran banget gua. Kalau kita lihat tampaknya baik tapi sebenarnya dari pain. Ya. Yang kedua, gue nggak mau punya anak lagi ya. Atau kalaupun punya anak, dia akan sama seperti orang tuanya. Nah itu ekstrimnya. Ada dua kutub yang mengakibatkan kita itu punya ekspresi sesuatu tampaknya baik, tapi sebenarnya itu dari pain, dari ketakutan, sama bisa jadi dia akan sama. Nah bahkan yang tadi Ira bahkan menolak untuk punya, karena takut nanti gue. Kenapa takut kalau misalnya Tuhan sudah pulihkan hati kita dan Ira bisa bersama dengan Tuhan. Iya sih. Tapi ya nyari pasangannya dulu lah kalau gitu. Iya. Kita buka kartunya. Kapan dapat pasangannya? Benar. Kalau Leon masih ada tadi soal orang tua, tapi lo aman-aman aja ya sama orang tua ya? Aman aja sih, Kak. Nyokap lo tuh santuy apa strict juga? Enggak sih, nyokap bokap. Strict juga? Strict. Tapi lo enjoy dengan itu? Satu sisi pernah tidak, akhirnya sudah iya. Sudah mengerti gitu, Kak. Dulu tuh ngeresponnya mungkin kan sempat ada masa, ya memang pasti kita semua ada masa ini ngelawan sekuat-kuatnya gitu. Ya aku mungkin pernah bentuk orangku secara fisik, misalnya pergi dari rumah apa dilarang tetap kulakukan gitu, itu kan secara fisik kan, secara misalnya tindakan gitu, action. Nah sampai satu titik ya akhirnya bisa mengerti aja maksud mereka gitu, maksud sama papa tuh ngajarinnya apa sih sebenarnya gitu. Aku bisa ngerti itu, akhirnya nggak begitu bermasalah lagi gitu. Proses pendewasaan juga buat kita. Tapi kalau ada satu pertanyaan terakhir, Lester, kalau abusive, orang tua yang abusive, apa yang harus kita lakukan? Mentally abusive or physically? Cari pertolongan sih. Kita tinggalin nggak apa-apa? Cari pertolongan ke om, ke tante, lain. Gitu. Kasih tahu dulu bahwa kita diperlukan, karena pasti kan orang tua kita kan punya orang terdekat juga kan. Cari pertolongan supaya orang lain tuh bisa kasih tahu ke orang tua kita. Gitu. Jadi kalau abusive konteksnya tadi itu maksudnya out of context dipukulin atau apa? Iya. Out of context. Iya. Out of context dipukulin. Enggak, maksudnya dia pemarah gitu, kayak ngelakuin kesalahan. Kata-kata terus mungkin bisa sampai mukul gitu. Iya. Cari pertolongan.
Tapi masih bisa nggak hormat sama orang tua yang begitu? Harus. Hormat itu sebuah goal sebenarnya. Oh. Ketika kita digituin kan kita tiba-tiba hormat gini kan nggak mungkin juga ya. Ngapain ya? Kamu ada hormat Pak. Hormat. Firman bilang hormat. Diketawain sama orang tua kita. Akhirnya jadi mukul bro. Lucu banget anak gue. Itu sebuah goal yang benar-benar kita akan capai kecuali bersama dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kategorinya, tadi kan kalau kayak Raya bilang kan kayak semacam out of konteks juga bisa gitu kan. Kalau dalam konteks yang ngajarin nggak, bisa nggak? Misalnya ngajarin. Misalnya, dia bilang jangan pergi malam, aku pergi malam, pulang aku digebukin, itu abusif apa enggak? Digebukinya abusif. Berarti, tapi ngajarnya enggak harusnya. Itu berarti aku harus minta tolong juga. Kalau apa digebukin? Iya, setelah aku misalnya bawa bilang jangan keluar malam, saya dibawa keluar malam, pulangnya ya aku digebukin nih. Tergantung setiap keluarga itu punya pola didikan yang berbeda-beda. Kalau aku bilang begini cari pertolongan, di beberapa keluarga hal ini terasa aman. Di zaman kita, pola asuh didikan pukul pakai penggaris itu biasa. Sekarang Komnas HAM kena. Kita dulu kuku udah disikat, disuruh hormat bendera, sepanjang hari suruh lari, angkat kaki. Konteksnya berbeda-beda. Nah, termasuk juga keluarga. Keluarga itu punya pola didikan yang berbeda-beda. Kalau misalnya di keluarga kamu itu menjadi pola yang kamu pun merasa hal itu tidak terlalu mengganggu, aku rasa nggak perlu dicari pertolongan juga. Karena kamu melihat didikan ini dalam konteks papamu mengasihi kamu. Tapi mungkin di keluarga lain kita nggak bisa terapkan itu, karena bisa jadi berbeda pola asuhnya dia. Setiap keluarga punya standar didikan yang berbeda-beda soalnya. Kalau misalnya satu keluarga ini kecil aja nih kan, satu keluarga 2 anak. Yang satunya merasa itu fine, yang satunya enggak. Yang satunya ngelapor, yang satunya enggak. Itu gimana, Pastor? Satunya abang lu sering laporin lu maksudnya? Enggak, ini bukan. Kirain. Bisa dalam konteks yang sama satu keluarga diajarin, anggap si keluarga ini punya 2 anak saja gitu. Yang satunya merasa fine-fine aja dengan secara fisik ditegur, disabet atau diapain gitu. Yang satunya merasa gue disakiti gitu. Nah, yang dia melapor gitu. Siap. Idealnya, ideal kita ngomong idealnya. Kita nggak pernah tahu itu apakah itu bisa menjadi sebuah ideal di keluarganya atau enggak. Tapi idealnya adalah bisa duduk bareng sebenarnya. Duduk bareng untuk kasih tahu kakak aman dengan itu. Tapi adik nggak merasa ini oke. Adik merasa pukulan ini bukan dalam bentuk didikan, tapi penghakiman, bahkan merendahkan adik. Kan satu tindakan itu punya makna yang berbeda. Satu tindakan loh. Misalnya kalau aku suruh kamu baca Alkitab, buat kamu mungkin Kariko peduli atas pertumbuhan rohaniku. Tapi biasanya buat orang lain, apa sih Kariko ngatur-ngatur? Satu tindakan punya makna yang berbeda. Nah itu yang perlu di deliver. Bisa jadi sang adik misalnya ya, walaupun kakaknya oke, sang adik belum memahami makna di balik didikan itu. Makanya itu perlu dijelaskan, perlu untuk barang idealnya. Tapi kan nggak semua orang tua yang siap menerima masukan. Kalau aku sering bilang, leading up itu lebih repot daripada leading ke bawah. Ya untuk kasih tahu ke orang tua kita, makanya kita bersyukur kalau kita punya orang tua yang punya hati yang besar, mau belajar, mau ditegur. Aku sih kayak, wow, hebat. Ya. Artinya dia mengizinkan Tuhan, ya. Oh, papa gini berhasil gara-gara diginin sama opung. Kamu jangan, udah kayak gitu kan kelar. Kamu harus jadi orang. Cowok gak boleh nangis. Nah itu kan udah tabrakan juga dengan value kekristenan. Emang gak boleh nangis cowok? Nangis aja. Kata siapa cowok gak boleh nangis? Justru kalau kita dilarang untuk nangis, kita akhirnya menjadi orang yang terlatih berpura-pura kuat. Padahal ekspresi pertama manusia adalah apa? Tangisan. Betul. Tangisan artinya kehidupan. Kenapa nangis? Nice. Oke, tepuk tangan dulu. Gak berasa, udah juga. Tapi aku berharap ini banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman podcast ya di luar sana yang mungkin saat ini lagi struggling sama hubungan dengan orang tua gitu ya. Jadi thank you Pastor Riko Karangetang, terima kasih buat Leon juga dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Tenang, abis ini masih ada satu lagi segmen. Masih ada satu segmen. Jadi kalau belum nonton yang kemarin nonton. Iya, nonton. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sunday Spill.